Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah hindari produk-produk monkey business karena ini sangat merugikan usaha Anda, terutama yang modalnya itu sangat pas-pasan ya. Nah, jadi monkey business itu adalah bisnis musiman yang menguntungkan kelompok tertentu yang menebar isu terkait dengan potensi luar biasa atas suatu bisnis yang akan booming. Jadi ini jebakan biasanya oleh suatu sistem elit ya. Jadi bisa elit ikan hias atau kalau orang bilang itu elit global. Jadi dia yang menentukan kebijakan di dalam bawah tanah. Misalnya hari ini akan tren sesuatu. Nah, nanti mereka itu akan mengupayakan untuk tren itu tercipta betulan. Misalnya dengan menyewa influencer, dengan menggelontorkan dana untuk intinya untuk meracuni orang-orang tersebut. Jadi nanti orang-orang akan mudah terhipnotis. Dan ini biasanya terjadi pada yang ada di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara miskin. Biasanya negara-negara kaya itu meracuni negara-negara miskin untuk itu tadi, mengeluarkan uangnya untuk dipakai untuk mereka nantinya. Jadi ya itu tadi, monkey business itu kan berawal dari kisahnya itu kan berawal dari itu tentang seseorang kaya banget yang mencoba untuk menjual atau membodohin orang di suatu kampung dengan menyuruh mereka menjual monyet-monyet yang ada di mana itu di desa mereka dengan harga yang mahal. Jadi nanti monyet-monyet itu nanti akan dibeli oleh orang kaya tersebut dengan harga 500.000. Kemudian sama orang kaya itu monyet-monyet tersebut dijual dengan harga 1 juta. Nah, akhirnya kan orang-orang di kampung tersebut kan berlomba-lomba untuk menjual atau menangkap monyet tersebut. Nah, ketika monyet itu habis, si orang kaya tersebut malah menjual monyet-monyet itu kepada orang-orang yang ada di desa tersebut dengan harga 1 juta. Jadi untungnya berkali-kali lipat ya. Jadi ini monkey bisnis ya, semacam jebakan. Nah, di dalam dunia ikan hias itu juga ada seperti itu. Jadi ciri-cirinya tuh trennya tuh sangat meningkat pesat sekali. Sampai banyak influencer, sampai banyak ini itu pokoknya booming banget dan itu sangat apa ya, sangat pokoknya sangat meracunin banget lah, sangat meracuni sekali sampai mungkin tergila-gila, mungkin sampai menjual 1 ekor sapi untuk, kalau di desa ya mungkin sampai menjual 1 ekor sapi untuk mungkin 1 pot gelombang cinta. Nah, zaman dulu kan pernah tren gelombang cinta kan, ada yang sampai itu menjual 1 ekor sapi untuk gelombang cinta. Kemudian ada yang sampai aki juga, dulu kan ada tren aki. Kemudian ada tren kalau di ikan itu ada tren lohan, cupang, ada tren kemudian cana. Itu kan harganya sangat mengerikan dan sekarang anjloknya anjlok parah ya. Mau dinaikkan oleh para influencer pun sudah susah karena memang masanya sudah habis, dan mungkin cuma yang berkualitas saja yang masih bagus harganya, walaupun tidak semahal dulu ya, tapi ya masih ada harganya ya, lumayan lah. Tapi kan untuk memprogres itu kan membutuhkan waktu juga ya. Jadi sebanding lah, kalau ikan kualitas harga mahal itu ya sebanding lah. Nah, yang sangat apa ya, yang salah satu monkey bisnis yang menurut saya yang paling detail itu ya kayak bisnis porang itu ya. Nah, kayak ini ya, bisnis porang. Jadi dulu kan digencarkan oleh kaum elit bahwa kalau bisnis porang ini untungnya besar banget. Nah, ternyata kan
akhirnya kan masyarakat kan berlomba-lomba untuk bertanam itu ya, sampai mungkin jual tanah, jual sapi, jual sawah untuk hanya membeli bibit porang. Dan hasilnya adalah ya seperti ini, porang basah harganya anjlok, harga anjlok. Padahal ini pemerintah sendiri yang menggembar-gemborkan ke masyarakat dan petani untuk menanam porang tersebut. Nah ini contohnya monkey bisnis ya. Jadi ada elit yang mencoba untuk meracuni atau pokoknya menebarkan tren agar nanti orang itu kena batunya, maksudnya kena jebakan Batman tersebut. Nah masalahnya kan masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan hal-hal itu ya, masih kena budaya lata lah, pokoknya ingin untung besar, ingin akhirnya ya itu tadi, ada jebakan Batman itu tadi yang bisa merugikan, bakal sampai ada yang sampai ya baku hantam kan karena itu masalah itu. Nah ini contoh-contohnya ya, ini dari tentang di Facebook saya tentang monkey bisnis, pokoknya tentang monkey bisnis. Coba saya besarkan dulu volumenya. Waduh kok bermasalah. Monkey Business adalah sebuah bisnis yang secara mendadak viral serta memberikan keuntungan yang besar pada sebagian orang, namun tidak lama setelahnya memakan banyak kerugian bagi sebagian orang lainnya. Nah ini contohnya ya, jadi seperti itu. Jadi monkey business itu menawarkan atau janji-janji yang menguntungkan, tapi imbasnya nanti dalam waktu jangka pendek nanti itu malah berbalik, bukan untung tapi malah buntung. Ini bisa lihat kita komen-komennya nih kan. Nah mana ya yang bagus? Nah nih misalnya tentang tanaman porang ya, dulu di desaku per kg 150.000. Nah sekarang harga buahnya sekitar 20.000 sekarang, sementara untuk isi hanya 2.000. Jadi memang monkey bisnis itu seperti itu, jadi semacam jebakan yang sangat mengerikan. Jadi hindari untuk hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kita memang harus menghindari produk-produk monkey bisnis. Bagaimana cara mengetahui itu? Dengan cara kita melihat saja, tahu-tahu muncul tren dan kemudian harganya sangat tinggi. Itu sebaiknya ketika toko kita itu kecil, kita jangan menyetok dulu untuk produk-produk tersebut. Ini pernah saya ingatkan, ikan apa yang harus dihindari, yaitu ikan yang harganya tinggi tetapi mudah diternak ya. Nah untuk ini fokusnya itu adalah tentang produk-produk monkey bisnis yang harus kita hindari. Alasannya apa? Karena alasannya nanti ketika kita yang modalnya kecil kemudian membeli ikan tersebut, saya yakin pasti akan mengalami kerugian, karena dalam waktu dekat pasti harganya akan turun. Seperti cerita petani porang itu kan, yang dia itu membeli bibit ketika pas harga naik-naiknya, ketika pas panen harganya pas turun-turunnya. Nah pasti kan bisa rugi total ya. Itulah kenapa alasan teman saya itu yang sudah senior dalam hal ikan hias, mungkin dari tahun 90-an dia mengenal dan jualan ikan hias. Ketika muncul suatu tren ikan, dia tidak ikut-ikutan, dia tetap fokus dengan ikan-ikannya yang dia jual. Nanti ketika trennya turun, dia baru menyetok ikan tersebut sedikit-sedikit kan, karena itu bisa untuk untuk dibeli nanti oleh orang-orang yang dulunya mau beli ikan tersebut tetapi harganya mahal. Nah coba dilihat saja kalau kita survei ya, misalnya toko-toko ikan yang
usianya sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun kan, kita ke sana saja, kita lihat ketika tren suatu ikan misalnya. Kita ke sana, kita lihat list-list atau daftar-daftar ikan yang ada di situ, pasti jarang sekali ikan yang tren itu ada di etalase toko, karena tahu kan itu pasti harganya sangat tinggi dan males. Karena mereka kan sudah banyak makan garam ya, asam garam kan, jadi sudah banyak pengalaman. Dan itu adalah salah satu strategi bagi mereka untuk tetap bertahan hidup. Jadi ya mereka isi stok yang umum aja, yang laku aja. Nah, bagaimana ikan yang laku seperti apa itu bisa kita survei saja sendiri. Karena tiap daerah tuh beda tempat, itu pasti beda selera juga. Salah satu cara mengeceknya ya kita ke pasar ikan atau pasar binatang, kemudian kita tanya-tanya penjual, kemudian atau kita lihat-lihat saja apa ikan yang sering dicari di sana, ikan yang sering dipajang di etalase. Pasti ikan-ikan itu, dan ikan-ikan yang tren itu pasti tidak banyak ya. Kalau untuk toko-toko lama itu paling hanya 1 akuarium saja. Berbeda dengan toko-toko baru, biasanya hampir semuanya malah ikan-ikan yang lagi tren tersebut. Jadi ketika trennya habis, mereka langsung gulung tikar. Bisa juga bertahan dengan mengalihkan ke ikan-ikan yang lain, tetapi kadang itu sudah susah karena kan namanya sudah terlanjur melekat kepada ikan-ikan yang tren tersebut. Nah, ketika dia pindah haluan, pasti nanti ya kayak namanya itu kayak reputasinya tuh turun, kayak bukan harga diri siapa ya, reputasinya turun ya. Ini kan jualan ikan ini, masa kok pindah haluan, pasti kan orang akan bilang seperti itu. Bisa kita lihat juga yang konten-konten kreator kan, misalnya di YouTube atau di apa kan, mulai mengalihkan. Misalnya dulunya fokus ikan tertentu, mulai pindah ke ikan ini, karena memang sudah mereka juga harus bertahan hidup ya. Bagaimana caranya agar kontennya tetap ada peluang untuk ditonton atau menghasilkan uang, monetisasi atau apa tuh, saya lupa namanya. Nah, akhirnya ya itu tadi. Nah, tetapi walaupun begitu kan mereka kan sudah menikmati hasilnya dari tren ikan tersebut. Nah, beda dengan kita yang yang pelaku usaha kecil itu, sebaiknya jangan latah dengan hal-hal tersebut ya. Jadi intinya kita jangan terlalu latah atau mudah mengikuti suatu tren, apalagi tren-tren yang masih harganya tinggi-tingginya itu, sementara modal kita hanya tipis banget, itu sangat bermasalah. Bisa nanti harus menanggung utang, ini tuh berantem. Misalnya kita buka usahanya berdua sama teman kan, investor maksudnya, kita yang melola. Kemudian ketika pas panen harganya turun, nah si investor itu kan pasti nggak terima, ini kok harganya turun, ini pasti kan berantem, nanti jadi utang, bisa masuk pasal pidana atau apa kan. Jadi hindari untuk melakukan hal-hal itu. Jadi mengikuti tren padahal modal kita pas-pasan. Kalau modalnya banyak atau lebih, itu menurut saya tidak masalah. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.